Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma Feliza dari TRI 2C dengan NPM 2578282 akan buat video hands-on tugas work up. Ini merupakan uh, bagian dari komponen penilaian ujian tengah semester. Mahasiswa diminta untuk melakukan integrasi antara kemampuan teknis coding dan kemampuan analitis dan reflektif terhadap proses pembelajaran yang telah dilalui. Mahasiswa diminta menjalankan demo terhadap seluruh kemampuan yang dimiliki oleh aplikasi yang dimohon. Uh, Diminta untuk menjelaskan konsep-konsep pemrograman yang telah dipelajari, termasuk GitHub, best practice, dan Python esensial 2. Lalu diimplementasikan secara konkret untuk membangun logika simulator tersebut. Lalu diminta untuk buat refleksi, diminta untuk menyebutkan materi yang paling mengubah cara pandang dan program yang dalam pemrograman dan jelaskan kegunaan dalam tugas ini. Lalu ungkapkan materi yang telah paling menantang selama setengah semester ini dan usaha apa yang telah dilakukan untuk melakukannya. Lalu ceritakan kendala utama selama mengikuti kuliah dan praktikum pemrograman jaringan satu. Di sini saya akan mulai dari week 1, yaitu version control Git dan GitHub. Di sini mahasiswa mempelajari konsep penerapan version control system menggunakan Git dan GitHub sebagai alat utama dalam pengelolaan perubahan kode program. Lalu ada kita perintah-perintah Git, lalu apa itu penggunaan GitHub gimana, gimana cara push GitHub, lalu dari lokal ke repository, lalu ada belajar untuk mengupdate file dengan git add, lalu ada git commit, lalu ada itu git tag, terus git commit yang kita buat. Lalu di week 2 ada Zen of Python. Sesi praktik ini dirancang untuk melatih ketelitian. Kita belajar Python ini gimana Python mengikuti kaidah dari si Python, kayak si Zen of Python 19 butir purpose and goodness ditujukan juga untuk menghadap anggota komunitas Python. Kerja maksudnya mengajukan perubahan maka lalu ada Zen of Python terdiri dari 19 kata-kata mutiara yang merefleksi filosofi dalam program Python, termasuk pemrograman dan perancangan. Contohnya ini kayak setelah kode terakhir ada harus enter terakhir. Lalu untuk band lain kayak gini kosong, tidak boleh ada isi spasi pun gak boleh. Terus saya belajar kode ini lebih bersih. Saya juga tahu setiap baris ini gak boleh lebih dari 79 karakter kepanjangan gitu. Itu bakal kena P8. Jadi harus tulis ke bawah gini. Lalu ada outline lines, double line lines, single line line, underline lines, string codes, string comment, with space in expression and statement, space, comment, komentari untuk dikatakan kode, lalu di sini ada block comment, dan line comment,
berisi yang sama dengan statement yang digunakan untuk memperjelas basis kode tersebut. Ini. Lalu ada di sini single doctrine seperti inilah. Di doktrin untuk kasus itu jelas dalam deskripsi lebih detail nih, kayak doktrin penjelasannya lebih panjang gitu, kayak doktrin gitu. Oke, kita lanjut. Nah, di tiga ini ini project. Nah, di sini mahasiswa di sini mini project merupakan rangkaian tugas pengembangan yang dilakukan secara bertahap. Mini project dilaksanakan mulai dari minggu ketiga hingga minggu ke-8 pada rangkaian praktikum mini project ini ya, mahasiswa diminta untuk membangun sebuah aplikasi simulator not lingkungan menggunakan bahasa pemrograman Python. Yang mana aplikasi ini mempresentasikan sebuah not IoT sisi dengan bertugas menghasilkan, memproses, dan menyimpan data lingkungan tanpa melibatkan perangkat keras. Di sini jadi simulasi terdapat satu atau lebih node yang membaca data lingkungan. Setiap node menghasilkan data lingkungan secara berkala. Data dihasilkan memiliki identitas node, nilai pengukuran, satuan waktu pembacaan. Data dapat mengalami kesalahan atau melalui data yang disebut sebagai remote evolusi berkelanjutan. Mini project ini dikerjakan secara berkelanjutan mulai dari lab 3 hingga ke lab 8 dengan ketentuan ini aplikasi yang dibangun pada mini project ini memiliki karakteristik yaitu berbasis CLI, menggunakan modul package data, menggunakan string list dictionary, mengimplementasikan object-oriented programming, inheritance, exception handling, ada file processing, generator, iterator, dan lambda function, menampilkan identitas mahasiswa pada output dan file. Lalu di sini saya buat program. Di sini saya buat kayak apa ya? Project yang dimana untuk membaca suhu dan kelembapan, di mana datanya itu menggunakan data dummy. Kita membangun struktur kerangka dasar dari aplikasi Smart Environment Node. Mahasiswa akan memisahkan logika untuk program dengan logika pembacaan sensor ke dalam directory package dan menggunakan modul yang berbeda. Selain itu, mahasiswa diwajibkan menggunakan pip untuk library eksternal guna mempercantik tampilan output program di terminal. Modul dan package ini dimana di sebuah struktur file dari pengelola ini, di dalam itu ada main, lalu ada sensor ops yang dimana di dalam sensor ops itu ada generator sama init generator dan node, dimana
temperatur yang mengembalikan nilai level acak antara 20 hingga 40 ini untuk suhu, dan ini greenhouse humidity yang mengembalikan nilai level acak antara 30 hingga 90. Lalu di main ini kita dengan nama npm import kita lihat kode kita lihat yang di 3 lihat kode 3. Nah ini kita lihat di video ini di kode ini kita ngejelasin apa dulu ya. Di sini kita lihat dulu struktur struktur foldernya. Itu di sini ada file utama yaitu main, lalu ada satu folder lagi bernama sensor ops. Lalu di dalam sensor ops ini ada generator, lalu ada init, lalu kita mulai dari generator dulu. Nah, di sini cuma ada dua Nah, di sini cuma ada dua, yaitu def generate temperature dan def generate humidity. Jadi dimana ada dua fungsi utama ini. Fungsi pertama itu generate temperature ini untuk menghasilkan nilai suhu secara acak, yaitu antara 20 sampai 40 dengan menggunakan random uniform. Hasilnya tuh dibulatkan jadi 2 di angka belakang koma. Lalu ada fungsi kedua generate humidity, yang dimana cara kerjanya sama persis untuk kelembapan. Kita tuh dengan rentang 30, 90 sampai 90 dengan ininya 2. Lalu di file main ini di bagian atas ini ada import tablet. Kita import tablet dan ini nih, import generate temperature humidity. Lalu fungsi display ini, display header ini tugasnya cuma satu, yaitu nampilin nama npm di awal program setiap kali dijalankan. Lalu ada fungsinya main ini adalah log while true, yang dibikin program itu jalan sampai user memilih untuk keluar. Di dalamnya itu ada 3 pilihan, yaitu ini baca sensor, lalu sensor kelembapan, baca sensor suhu, sensor kelembapan, lalu keluar. Kalau inputnya salah atau tidak sesuai, program akan kasih pesan error dan minta input ulang. Lalu di bagian selanjutnya kita tuh
kita pakai library tabulet. Jadi gini, data yang ditampilkan ini dibungkus dulu dalam bentuk list yang isinya itu ada nama sensor, nilai, dan satuan. Misalnya untuk suhu datanya jadi suhu 32,5 Celcius. Terus data itu dimasukkan ke fungsi tabulet dengan 2 parameter tambahan, yaitu ini headers dan tabel FMT, yang dimana si header ini buat tambahin kotak kolom yang kita kasih nama sensor, nilai, dan satuan. Lalu menjadi baris paling atas bakal muncul kalau kita ini tuh 3 judul kolom paling atas gitu. Yang tabel FMT itu bikin tabelnya jadi kotak-kotak kayak dengan garis bulgir gitu setiap sisinya, jadi kelihatan lebih rapi kayak tabel beneran di terminal gitu. Terus kalau misal si tabel FMT ini diganti menjadi simple atau plain, itu garisnya bakal hilang dan si tampilan ini menjadi polos. Oke, coba kita jalankan. Nah, nih yang bikin tampilannya tuh lebih cantik gitu. Lalu kita coba pilih satu. Nah, nih dia bakal muncul kayak gini biar lebih cantik nih. Ya, sensor suhu, nilai, satuan. Seperti ini. Lalu kita coba dulu. Nah, ini. Dia walaupun tidak. Coba. Kita kasih gini terus tuh dia gak bakal gak bakal nyatu. Terus dia gak bakal ngasih riwayat apa ini namanya, riwayatnya gitu. Oke. Nah, satuannya nih header. Lalu tampilkan ini biar lebih rapi, lebih cantik gitu. Kita lanjut ke bagian 4. Di pada bagian 4 ini di 4 ini kita masuk ke tetap di smart environment node simulator, yang dimana di sini ada beberapa fitur baru yang ditambahkan, yaitu manajemen node sensor dan yang paling penting error handling. Oke. Kita ke generator dulu. Nah, di generator ini tetap ada, cuman nih bedanya di sini. Di generator ini fungsinya kan kalau di lab 3 itu tadi fungsinya langsung ke return nilai. Sekarang ada tambahan satu mekanisme baru, yaitu simulasi error nih, guys. Lalu di awal setiap fungsi itu mengecekkan pakai random data. Fungsi ini menghasilkan angka acak antara 0 sampai 1. Jadi kalau angkanya kurang dari 0,5 artinya ada peluang 50% program akan menunjukkan error berupa value error
berupa value error dengan besar sensor sensor malfunction. Lalu di mainnya di sini di menunya sekarang bertambah menjadi 5. Nih menjadi 5. Di awal fungsi main itu ada list kosong yang disiapkan untuk register notes sama center logs. Lalu di pilihan 1 itu ada tambahan note sensor baru. User bisa input ID atau nama lokasi sensor. Inputnya tuh langsung pilih di strip untuk buang spasi, lalu diubah menjadi huruf kapital semua menggunakan si upper. Lalu setelah itu baru disimpan ke register, langsung disimpan ke register notes ini supaya penulisan kerjanya itu lebih konsisten. Lalu aku menampilkan output seperti ini. Lalu di pilihan 2 dan 3 itu baca sensor suhu kelembapan, tapi setelah itu ada 2 lapis validasi sebelum bisa baca data, yaitu yang pertama program cek apakah si registered notes itu kosong atau tidak. Kalau belum ada note terdaftar, program langsung menolak dengan pesan sistem menolak belum ada note sensor terdaftar. Lalu yang kedua yaitu kalau sudah ada note program ditampilkan daftar di sini. Di lapisan kedua ini, kalau sudah ada note, program menampilkan data note yang tersedia, lalu minta user untuk mengetikkan note mana yang mau dibaca. Ntar kita kita running. Kalau nama note tidak ditemukan di list, program pasti kasih error. Lalu di try ini setelah note note ini setelah note valid, program bisa baca sensor dalam blok try. Kalau berhasil, nilai menampilkan dan langsung disimpan ke sensor logs. Ini isi sensor logs. Terus kalau sensor gagal, tadi peluangnya kan tadi 50% error, program tidak crash. Error itu ditangkap oleh blok try except. Blok accept value error. Lalu pesannya ditampilkan sebagai peringatan ke user, bahkan si error pun tetap dicatat di tetap dicatat tuh di sensor logs dengan label error gitu. Jadi riwayatnya tetap kesimpan. Itu gunanya try except. Lalu di pilihan 4 ini lihat riwayat pembacaan, yang dimana program itu akan menampilkan isi dari list sensor logs, tapi itu cuma 10 data terakhir saja menggunakan kenapa 10 terakhir saja tuh ya karena biar terlalu panjang. Jadi kita coba di si CMD-nya. Jadi nambahkan satu
lihat riwayat pembacaan. Kita masukkan sedikitnya. Kita masukkan lokasi barang. Nah, di sini kita tulis huruf kecil di sini jadi huruf besar gitu. Terus kita baca susu barang. Nah, ini keluar nih. Terus tambah huruf baru. Lihat ya, lihat. Nah, ini. Nah, ini. Perikatan sesar memang syahadat. Gagal membaca data suhu. Kita coba tiga. Peringatan tuh. Terus coba tiga. Nah, ini kita memasukkan si kalian dia sensor malfunction yang dimana outputnya gagal membaca data kelembapan. Ketika kita masukkan dalam di sini hasilnya keluar nih 32%. Kita coba 2. Nah, ini untuk gelap dia keluar nih. Jadi 50% tadi. Terus kita lihat nih riwayatnya si kalian tadi dia mendapatkan error 2 kali di sini sensor malfunction gagal membaca data suhu, di sini gagal membaca data kelembapan, di sini dalam kelembapan 32%, 33,2%. Lalu si dalam ini 21,88 Celsius, dalam kelembapan 62,25%. Gitu kira-kira. Oke, jadi di lab 4 ini kita belajar 3 hal utama, yaitu yang pertama manajemen data dengan list untuk node dan log. Yang kedua validasi input berlapis sebelum dieksekusi. Dan yang ketiga yang paling krusial itu error handling pakai try except ini. Menggunakan try except program itu tetap jalan walaupun ada error gitu. Lalu kita ke selanjutnya. Kelima. Di lab 5 ini lab yang inti dari sektor mini project yang sedang jika mengusulkan penyusunan kode masih bersifat prosedural dan linear, kita mengubah menjadi paradigma menjadi basis objek oriented programming OOP pada seperti kelas, objek, atribut, metode akan diterapkan untuk belajar. Smart Environment Simulator. Di sini membuat blueprint kelas konstruktor, lalu buat metode story modul utama, modifikasi main, tambah menu, ada menu tambah node baru,
gunakan input untuk menjalankan sebuah objek. Si menu pengecekan riwayat catatan implementasi salurkan kode. Ini kita masuk ke lagu. Di sini ada yang paling signifikan ya perubahan ya, karena kita menggunakan konsep pay. Pada itu tadi kan kita cuma menyimpan sebagai string di dalam list. Sekarang setiap node tuh punya objek sendiri dengan data pemaparannya sendiri. Di sini ada node nih. Nah, di node ini nih ada sensor class. Kita mendefinisikan sebuah kelas bernama sensor node, yang mana kelas ini punya konstruktor atau init nih yang dijalankan otomatis setiap kali objek kita baru dibuat, di mana di dalamnya ada dua atribut, yaitu si self node ID dan self node status. Jadi mana self node ID ini untuk menyimpan ID atau si nama lokasi sensor. Lalu self status ini yang secara default diisi aktif. Lalu selain atribut, di kelas sensor node juga punya dua metode, yaitu fungsi yang melekat pada objek, yaitu ada read temperature, ada read humidity. Di mana metode pertama yaitu read temperature, fungsinya itu seperti generate temperatur di lab sebelumnya itu, tapi sekarang dia bagian dari objek. Ada peluang errornya itu 20% pakai random kurang dari 0,2. Lalu kalau berhasil akan return nilai suhu acak antara 20 sampai 40. Lalu di read humidity sama persis, cuman ini untuk kelembapan antara 30 sampai berapa ini? 90. Errornya sama 20%. Lalu perbedaannya ini dari 40 errornya itu dari 50% jadi 20%. Lalu kita ke main. Jadi ada import fungsi dari generate. Import class node sensor node. Dari node di pilihan satu ini kita tuh menambahkan tambah node baru yang dimana sekarang bukan cuma string yang disimpan, tapi program buat objek baru dengan cara nih new node sensor node ID. Ini namanya instansi. Kita bikin satu instance atau satu objek dari kelas sensor node objek ini, lalu disimpan ke si register nodes. Lalu di pilihan 2 sama 3 ini ada perbedaan cara menampilkan data dan mencari node-nya. Sekarang kita menampilkan data node. Program ini memakai loop dengan variabel font yang awalnya di set tuh non. Kalau ID-nya cocok, objek akan disimpan ke font node, dan loop berhenti pakai si break.
gitu. Setelah itu ketemu pemanggilan seseorang juga berubah, bukan lagi memanggil fungsi biasa, tapi memanggil metode dari objek, yaitu found not, sama found not temperatur atau humidity gitu. Lalu kita ke riwayat apa itu, riwayat pembacaan. Kalau di lab 4 tadi riwayatnya tuh cuma ditampilkan sebagai teks biasa. Sekarang sensor log disimpan sebagai list of list yang isinya not ID, tipe sensor, dan nilai hasilnya. Lalu ditampilkan, makanya tabelnya tinggal di download. Lalu ada tipe, hasil, dan format. Jadi teman-teman jauh lebih rapi dan struktur. Kita coba langsung ke ini tab 5 sini berarti ya. Kita gunakan main PY. Nah, sini nih kita coba ya. Nah, kita coba baca sensor sub. Nih. Kita masukkan algoritma dulu. Nah, ini. Kita keluar lalu pilih 2 aja. Di sini kita klik ya. Nah, keluar nih. Lalu tiket. Lalu kita lihat kita melihat riwayat pembacaannya. Nah, ini di riwayatnya dia dibuat lebih cantik ini. Riwayatnya ini hasilnya. Jadi nah, di lab 5 ini kita belajar konsep OOP pertama kali. Sebelumnya nggak ada OOP. Terus kita mulai mendefinisikan kelas, lalu membuat atribut lewat konstruktor. Di class node. Lalu kita tuh sampai memanggil metode dari sebuah objek. Dimana perubahan tulisannya adalah kita lakukan sensor bukan lagi segala string, tapi sebuah objek yang punya data kemampuan sendiri. Lalu kita ke lab 6. Di lab 6
Pada sesi ini penerapan level masih dengar ya? Masih. Ini patah-patah. Ya ampun. Patah-patah nggak sih? Aduh, dari tadi nggak ya? Oke, kita lanjut aja. Pada sesi ini program berorientasi objek OOP yang akan dilakukan pendekatan tidak lagi menggunakan satu kelas umum untuk merangkat semua perangkat jaringan, melainkan menggunakan kelas kecil. Parent class sensor akan dirancang untuk menurunkan sifat kecil kelas yang lebih spesifik, yaitu temperatur not dan humidity not. Selain itu, sebuah controller class akan dibuat untuk mengambil alih tugas main modul dalam mengelola daftar inventory sensor tersebut. Ini outputnya. Jalan gak sih? Jalan. Nah, di lab 6 ini konsep OP-nya makin dalam. Kita belajar 3 hal sekaligus, inheritance atau pewaris, lalu ada polymorphism dalam lalu menambahkan kelas baru bernama Environment Manager. Lalu strukturnya itu folder pun bertambah. Sekarang di dalam sensor itu ada 4 file, yaitu si generator, manager, dan not. Lalu ada init. Kita mulai dari not dulu nih. Di sini ada 3 kelas, yaitu parent class. Di sini ada parent class dan 2 child class. Ini parent class, ini child class. Terus parent class yang itu adalah sensor not, sama seperti lab 5 tadi, konstruktornya itu masih sama, punya atribut not ID dan status. Lalu sekarang tapi itu ada method read data. Di parent class ini, metode ini punya peluang errornya itu 20%. Kalau berhasil hanya return string status sensor secara umum. Lalu, di parent class ini ada si temperature not dan humidity not. Yang dimana temperature not ini untuk suhu dan humidity untuk kelembapan. Jadi cara bikin child class di Python itu dengan menulis nama parent class di dalam kurung, misalnya class temperature not, dalam kurungnya sensor not, gini, sensor not. Lalu itu artinya temperature not itu mewarisi semua atribut dan metode dari si sensor not gitu. Lalu ada polymorphism. Kedua child class ini sama-sama punya metode read data, tapi isinya berbeda ya. Kayak di temperature not ini, metode read datanya itu pertama kita tuh memanggil si super
super read data. Lalu artinya dia itu menjalankan dulu metode read data milik si parent class. Lalu si parent class kalau parent bilang error, maka error itu naik ke atas dan child class tidak lanjut. Kalau berhasil lalu child nambahin nilai suhu acak antara 20 sampai 40 lalu return ini hasilnya sebagai strip lengkap. Lalu di humidity note ini itu melakukan hal yang sama, tapi untuk kelembapan antara 40 sampai 90%. Jadi satu nama metode yang sama, read data, tapi perilakunya berbeda tergantung objeknya. Itulah yang dinamakan polymorphism. Lalu kita ke si manager. Di sini ada class environment yang dimana class environment yang dimana tugasnya itu mengelola semua node sensor yang ada di konstruktornya, dan dia mempunyai 2 atribut, yaitu si self sensor dan logs. Yang dimana si self sensor ini untuk list yang menyimpan semua objek sensor, dan self log ini untuk menyimpan riwayat pembacaan. Lalu ada 3 metode di kelas ini, yaitu metode add node, defini add node, dan ini untuk untuk nambah sensor baru ke dalam list sensor. Cukup append objeknya dan tampilkan pesan konfirmasi. Lalu ada read all nodes, di mana ini untuk menambah sensor baru ke dalam list sensor. Cukup reader ini yang paling penting sih, karena program looping itu ke semua sensor yang terdaftar. Lalu untuk setiap sensor dipanggil ke read data di dalam blok try except. Di sana si polymorphism tadi itu bekerja secara nyata. Si metode yang dipanggil tetap read data, tapi Python otomatis tahu kalau yang dijalankan itu versi temperature node dan humidity node tergantung objeknya. Lalu ada si metode showLogs yang dimana ini untuk menampilkan semua pembacaan dari list log gitu. Lalu kita ke logika. Di logikanya ini di node ini karena si logika udah pindah ke manager dan node itu tadi, jadi main di lab 6 ini jauh lebih bersih dan simpel. Di awal program itu ada import temperature node humidity dan node dari node PY dan environment. Nah ini dan environment dari manager PY. Lalu dibuat satu objek manager yaitu environment manager dan objek environment manager. Ini yang ini manager ini mengolah segalanya, kayak pilihan-pilihan gitu. Di pilihan 1 ini di pilihan 1 ini tambah sensor suhu untuk membuat objek temperature node langsung dari instansi terus langsung kasih ke manager add node. Nih.
pilihan kedua ini juga ketiga ini cukup manggil manager read all notes, semua logika baca sensor yang sudah ada di dalam manager. Jadi mainnya tuh sekarang tugasnya cukup menerima input dan melegalisasi melegasikan ke objek yang tepat. Tepat ini adalah prinsip OOP. Jadi di lab 6 ini kita tuh belajar 3 konsep OP sekaligus, yaitu ada inheritance dan child class mewarisi parent class. Polymorphism metode yang sama berlaku berbeda tiap kelas, dan manager kelas satu kelas yang mengkoordinasi semua objek lainnya. Kalau di lab 5 tadi itu kita baru kenal OOP. Nah, kalau di lab 6 ini kita tuh benar merasakan manfaat dari kode, manfaatnya kayak kode menjadi lebih terstruktur dan dari kemangkaan. Oh iya, kita belum kita coba dulu. Di sini kita coba menggunakan apa ya? Tambahan dulu kali ya. Tambahkan not sensor. Not sensor itu not sensor. ID not sensor kita masukkan dalam lagi. Lalu kita satu lagi. Kita ini bersama kedua. Pilih dulu. Oke, ada. Kau sini. Dua coba. Dalam. Dua lagi ya. Kalian ada. Kita lihat semua sensor. Nih, si Kalianda sukses aktif. Kalianda. Lalu coba kita tiga lagi. Nah, nih di sini balon tuh error saat membaca sensor. Lalu Kalianda error saat membaca sensor. Dalam error di sini Kalianda sukses aktif, kelembapannya terbaca. Gitu. Kita nah, di sini ada riwayat pembacanya. Lalu kita keluar. Kita punya jalan. Lalu kita lanjut ke lab 7. Lab 7 ini kita merupakan tahapan penyempurnaan akhir dari mini project. Setelah multisistem berhasil dibangun menggunakan pendekatan objek oriented programming pada minggu-minggu sebelumnya, kini saatnya mengevaluasikan akselerator tersebut menjadi perangkat lunak yang lebih efisien, tangguh, dan lumayan. Fokus utama kita di sini adalah optimasi kinerja dan penanganan error, di mana mekanisme pelaporan masalah akan dibuat lebih spesifik melalui pembuatan objek custom exception. Selanjutnya si efficiency memory dan
dinamika program ditekan secara drastis menggunakan closure. Custom exception untuk fitur respon error perangkat buat dua kelas yang merupakan child class dari exception low battery dan sensor blocked error. Dimana pada metode pengecekan perangkat generat kedua error ini secara acak pada simulasi malfungsi. Lalu modifikasi TXM pada menu utama tambahkan lagi pencabangan jika menangkap low battery error cetak pesan action. Lalu jadwalkan lalu kita buat closure untuk fitur public kalibrasi sensor. Rancangan sebuah fungsi yang bernama calibration. Fungsi ini membolehkan error fungsi yang bernama apply calibration raw value. Panggil fungsi di awal modul utama untuk menetapkan nilai koreksi, misalnya kalibrasi suhu. Ini nanti cari anomali successful. Kita baca di web 7. Kita baca. Patah-patah. Untuk kebijakan. Di web 7 ini kita mulai dari note dulu. Di lab 7 ini kita ada konsep baru yang cukup advance, yaitu closure custom exception. Di note ini perubahan pertamanya yang langsung kelihatan itu ada di dua kelas baru, yaitu paling atas di low battery dan si sensor sensor blocked error. Yang dimana kedua kelas ini adalah custom exception, artinya kita bikin tipe error sendiri dengan cara inherit dari kelas bawahan Python, yaitu exception. Si low battery ini kalau dipakai kalau daya baterainya tuh sensor di bawah 15. Terus kalau si sensor blocked error dipakai kalau si probe sensor terhalang debu atau kotoran gitu. Lalu di metode data ini pemilik parent class sensor note itu sekarang ada di dua fungsi error yang lebih spesifik, yaitu kalau random kurang dari 0,1 ini kurang dari sini peluang errornya tuh 10% rest low battery. Kalau antara 1 sampai 2 ini peluang error 10% lagi, rest sensor block error. Lalu jadi total peluang error tuh tetap 20%, tapi sekarang kita bisa tahu jenis errornya apa, bukan cuma tahu kalau ada error. Terus kita ke main. Nah, di main ini ada fungsi yang namanya tuh disebut fungsi baru bernama calibration factory. Ini adalah implementasi closure di Python. Lalu cara kerjanya itu begini, si kalibrasi factory ini menerima satu parameter namanya tuh offset. Di dalamnya itu ada fungsi lain bernama apply calibration atau si calibration yang menerima raw value lalu direturn raw value plus offset. Nih. Lalu fungsi dalam itu yang disebut dengan closure, karena dia tuh
karena dia mengingat nilai offset dari fungsi luarnya. Bahkan setelah fungsi luarnya selesai dijalankan, setelah fungsi luar itu saya jalani di main kita itu buat satu calibration dengan offset ini 2,5, di mana calibration faktor ini gimana ya, di main kita buat artinya tuh kayak setiap nilai suhu mentah yang dibaca sensor otomatis ditambah 2,5 derajat sebagai hasil kalibrasi. Lalu di bagian temperatur, nah ini di bagian temperatur ini punya metode read data. Nih, di temperatur node sekarang ada read data yang dimana menerima parameter calibrate function yaitu fungsi dari closure tadi. Setelah baca suhu mentah pakai random form itu tadi, nilainya langsung diproses dengan calibrate function raw suhu tadi, dan hasilnya adalah suhu yang sudah dikalibrasi. Jadi closure yang bekerja di sini tuh fungsinya kalibrasi dikirim sebagai argumen dipakai langsung di dalam method object. Lalu di bagian manager ini ada metode ini ada metode read out nodes, yang dimana sekarang jauh lebih cerdas dalam menangani error. Kalau di lab 6 itu ada satu except value error yang menangkap semua error. Sekarang ada 2 blok except ini dan ini except 2. Di situ itu menangkap semua error yang berbeda sesuai jenis errornya. Kalau except low battery error itu kalau errornya tuh baterainya lemah, kayak berubah menampilkan pesan error kalau kasih rekomendasi aksi kayak coba penggantian baterai. Terus kalau si except sensor block error itu kalau errornya sensor kotor, tertutup kotoran gitu. Program itu kasih rekomendasi aksi kayak lakukan pembersihan fisik pada probe sensor. Ini yang dinamakan hardware remediation. Program ini tidak hanya tahu ada error, tapi juga bisa kasih kayak saran penanganannya. Di situ ini ada generator, di mana diimplementasikan di metode fin anomalies. Di manager fin anomalies ada di manager fin anomalies nih, yang membedakan generator di fungsi generator dari fungsi biasa adalah penggunaan kata kunci yield. Yield stock. Ini dimana bukan return. Jadi kalau return kan langsung mengambilkan semua data sekaligus. Yield ini mengambilkan satu data lalu berhenti sementara dan menunggu dipanggil lagi. Ini bikin generator jadi lebih hemat memori. Lalu metode ini loop ke semua log yang tersimpan dan cek beberapa kondisi. Pertama, kalau log mengandung test error, langsung yield loop itu sebagai anomali.
kalau log berisi nilai suhu di atas 35 derajat, yield itu peringatannya overheat. Kedua, kalau log berisi kelembapan di bawah 20% itu memperingatkan low humidity, di mana di MyPy generator ini dibikin dengan cara memanggil next. Dia menggunakan next berulang kali dalam loop. Setiap next mengambil satu anomali berikutnya gitu. Kalau sudah habis, generator dilempar ke stop iteration dan loop berhenti. Aduh, takut banget enggak itu. Di awal kerekam enggak ya? Nah, jadi di lab 7 ini kita tuh belajar 3 konsep advanced sekaligus, yaitu closure, fungsi yang mengingat nilai dari scope luar untuk kalibrasi sensor, dan custom exception yang bikin tipe error sendiri. Kayak kita tuh buat sendiri error yang lebih spesifik dan informatif, dan generator fungsi dengan yield yang efisien untuk mencari anomali dari loss. Kita coba mungkin di sini. Nih, kalau pilih menu suruh pilih menu, kita malah memasukkan nama kayak gini. Kan ini dia input salah, silakan masukkan angka 1 sampai 6. Kita masukkan 1. Masukkan balam. Nah, balam minta markup. Lalu 1 kali berubah kali jadi balam. Lalu kita lihat langsung monitoring. Nah, ini balam statusnya aktif, terkalibrasi, suhu ini kelembapan terbaca. Nah, terus kita balam error sensor error problem tersebut debu kotoran. Action melakukan pembersihan fisik pada probe sensor gitu. Lalu kita lihat 4 analis. Nih, ditemukan anomali. Warning, balam mencatat 4,42,1 Celsius overheat. Lalu bukan anomali. Warning, kalian mencatat 40,6 Celsius overheat. Sini lalu, nah nih, semua anomali balam error stop block error probe tertutup debu kotoran itu overheat. Nah, lalu kita lihat ini riwayatnya tadi, riwayat tadi. Lalu kita sistem dihentikan, selamat belajar selama masih hidup masih bisa. Lalu kita masuk ke lab 8. Di sini ada fitur apa ya? Mungkin ini lab 8. Kita ke itunya dulu kali ya. Sini. Fitur auto save log pada kelas media dan modifikasi bagian yang mengatakan media sesuai dengan menambahkan operasi file. Digunakan kemudian manajemen menetapkan file mode APN.
versi baru sukses maupun error, tambahkan ke result sukses maupun error file bernama sensor data ini masuk data akan tambahkan kritis tempat dalam data berat kali data size statement. Oke. Nah, di sini di lab 8 ini kita ada fitur baru yang ditambahkan ke program kita, yaitu untuk menyimpan semua log secara permanen ke file lambda filter menjadi database. Ini nggak permanen sih, gimana ya? Bentar deh. Ini bisa sih, ini. Lalu perubahan pertama yang kelihatan adalah ada file baru di luar folder sensor ops yang namanya sensor data logs.txt, yang dimana file ini bukan dibuat manual tapi otomatis dibuat dan diisi oleh program setiap kali sensor berhasil dibaca atau terjadi error gitu. Jadi file ini adalah database sederhana baru teks kayak biasa gitu. File database sederhana berupa teks biasa. Lalu berisi riwayat pembacaan semua sensor dari sesi sebelumnya. Lalu di manager ini di manajernya ada metode baru bernama save to file, yang dimana nama awalan underscore itu konversi Python untuk menandakan bahwa si metode ini bersifat internal, hanya dipakai di dalam kelas, bukan di luar. Dari luar cara kerjanya sederhana, metode ini menerima satu baris log lalu membuka file sensor data logs txt dengan mode A. Lalu huruf E itu singkatan dari append, yang artinya setiap baris baru ditambahkan di bawah tanpa menghapus isi file sebelumnya. Kalau kita pakai mode W, data lama akan tertimpa setiap kali kita program jalan. Lalu setelah menulis, file otomatis ditutup karena kita menggunakan with open. Ini cara paling aman dan dianjurkan untuk operasi file di Python. Dimana metode ini dipanggil otomatis di dalam read di sini. Read all notes. Setiap kali kita ada hasil pembacaan baik sukses maupun error, jadi semua log tersimpan. Itu. Lalu fitur kedua yang paling baru di web ini ada di lambda filter ada di metode cetak laporan kritis. Di sini. Yang dimana pertama program itu membuka file sensor data log txt dengan mode R, yang dimana ini ada nih read, lalu baca semua barisnya sekaligus dengan read
list nih. Lalu hasilnya adalah list di mana setiap elemen adalah satu baris dari file. Nah, dari semua baris itu kita mau filter hanya yang baris data, mau filter hanya yang baris data kritis. Di sini lambda dipakai. Lambda itu adalah fungsi kecil tanpa nama yang ditulis dalam satu baris. Dan di sini lambda itu mengecek apakah semua baris mengandung salah satu kata kunci kritis, yaitu error, yaitu error warning, low battery, error warning, low battery, blocked. Lalu lambda dikombinasikan dengan fungsi filters, di mana dua itu meloloskan meloloskan elemen dari list hanya kalau kondisi lambda itu terpenuhi, hasilnya dikonversi ke list dengan list. Lalu puluhan baris login tadi yang tampil hanya baris-baris mengandung isu kritis lengkap dengan nomor urutnya. Di bagian lain ini perubahannya tambahan ini menjadi 7, yaitu yang pilihan 6 untuk cetak laporan kritis ini. Kalau dipilih, program cukup memanggil manajer cetak laporan kritis dan semua logika filter itu sudah ada di dalam manajer. Sisanya itu sama persis dengan lab 7, closure dan data anomaly semua masih tetap berjalan. Lalu semuanya masih sama. Jadi di lab 8 ini kita belajar 2 filter baru, yaitu ini untuk menyimpan baca data dari file teks secara permanen menggunakan mode append A dan read, yaitu R, dan lambda filter fungsinya itu anonim, satu baris yang dikomunikasikan dengan filter untuk mencari data kritis dari log. Dan dengan selesainya lab 8 ini, program Smart Environment Simulator ini sudah punya fitur yang cukup lengkap, mulai dari modularisasi, OP, inheritance, polymorphism, closure, custom exception, generate, sampai dan lambda filter. Itu mungkin cukup untuk rangkuman perjalanan belajar dari lab 1 sampai 8. Lalu di sini ada refleksi. Di sini di pertanyaan 1 nih, materi apa yang paling mengubah cara pandang dalam pemrograman? Yaitu menurut saya OP, Object Oriented Programming, di mana khususnya konsep class inheritance dan polymorphism. Sebelumnya belajar OP itu cara nulis kode itu ya kayak langsung aja gitu, fungsinya satu-satu dan data disimpan di list biasa, semuanya tuh campur. Lalu tapi setelah belajar OP mulai kayak sadar kalau bahwa kode itu bisa diorganisir dari jauh, jadi jauh lebih rapi, dan setiap itu tuh punya datanya tersendiri, jadi kemampuannya itu tersendiri dan bisa saling terhubung lewat inheritance. Yang paling berkesan itu waktu pertama kali mengerti konsep polymorphism.
yaitu satu metode yang sama tapi punya perilaku yang berbeda tergantung objeknya. Itu bikin kayak ngerasa, oh ini kenapa OOP itu dibuat powerful, dan kegunaan konsep ini tuh ditugas sangat konkret dari yang awalnya not sensor dan not sensor itu cuma string di dalam list gitu, jadi objek sungguhan yang punya atribut dan metode sendiri. Itu perubahan yang nyata. Lalu di pertanyaan kedua yaitu materi yang paling sulit dan menantang dan kendalanya dan cara menaklukkannya. Yaitu yang pertama, yang paling menantang tuh jujur hampir semua materi yang dikerjakan itu sulit karena banyak konsep baru yang harus dipahami sekaligus. Tapi kalau harus pilih satu itu OOP dan inheritance. Saya itu bukan di sinteksnya, tapi cara kayak berpikir, harus mikir ini kelasnya apa, terus ini atributnya apa, ini inheritnya siapa, lalu metodenya di mana yang di override, lalu butuh waktu untuk terbiasa. Usaha yang dilakukan itu terus nyoba banyak-banyak nanya ke teman, terus kayak dicoba berkali-kali sampai mulai ngerti alurnya itu gimana dan ngikutin contoh-contoh yang ada di modul praktikum itu kan. Lalu ketiga itu ada kendala utama selama kuliah dan praktikum ini. Kendalanya tuh jujur terbesarnya di aku karena itu kan deadline-nya kadang 1 minggu, kadang 1 hari. Nah di sini aku tuh sering nunda-nunda padahal kayak deadline-nya mepet, dan yang bikin bahaya banget tuh di mata kuliah ini tuh kalau kita skip jalan gak sih? Jalan. Kalau kita kayak skip atau nggak beneran belajar satu pertemuan aja tuh kayak di minggu ini harusnya kita belajar OOP, kita pelajari di lab 5 tapi kayak malah main gitu, terus di lab 6 ini gak bakal ngerti, jadi ketinggalan dan terus sampai di akhir itu bakal kayak kesusahan ngerti materinya karena ketinggalan satu materi aja. Kayak gimana ya, jadi itu pelajaran yang aku ambil dari semester ini itu konsistensi, jadi itu penting daripada kayak belajar keras di akhir detik-detik akhir nih udah deadline malam ini, paginya baru kayak pelajari. Itu susah sih, pasti bakal telat ngumpulnya karena kita harus memahami dulu karena sesuai pengalaman aku dari awal itu kayak nunda-nunda terus kayak nggak dipelajari benar-benar ini tuh di materi ini ngapain sih, terus kayak gimana ya, kayak mengandalkan ini AI bisa, terus AI lama-lama kayak ngerasain kalau AI terus-terusan kita nggak paham. AI itu boleh tapi kita harus paham. Kalau nggak paham tuh ya ini jadinya susah, kita ngertinya tuh susah gitu. Jadi itu refleksinya dari tengah semester ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.